Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Baitul Mal. Kita jumpa lagi dengan podcast Baitul Mal Aceh bersama saya Said Muhammad Husin. Untuk kali ini kita akan membahas topik upaya meningkatkan kualitas layanan amil bersama narasumber yang telah hadir bersama kita, Profesor Dr. Aliansa Abu Bakar MA, Ketua Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh. Assalamualaikum Prof. Aliansa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cukup sehat Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Prof. Aliansa sudah cukup lama di Baitul Mal Aceh. Bagaimana riwayatnya? Ya, memang saya sudah agak lama ya. Jadi saya sudah terlibat di Baitul Mal ketika masih bernama Bazis. Ya, jadi waktu itu Ketua Bazis Aceh itu Pak Safwan Idris almarhum, Allah yarham. Dia mengajak saya ikut di bagian penelitian. Jadi ya sesudah itu perlahan-lahan ikut terus-menerus. Ya sampai sekarang ada di Dewan Pertimbangannya, di DPS Baitul Mal Aceh. Dan ikut juga merancang beberapa kanun yang berkaitan dengan Baitul Mal. Ya, kali demikian. Iya. Ya, baik. Ini Prof. Aliansa sudah mengikuti lama Baitul Mal ini sebagai salah satu badan amil dari era Bazis. Sekarang Baitul Mal juga sudah lebih kurang 20 tahun. Nah, dibandingkan dengan amil yang tradisional di kampung-kampung, ini di mana letak perbedaannya dari amil tradisional itu di kampung-kampung, Bazis dan Baitul Mal sekarang? Mungkin ada progres, ada kemajuannya, perbedaannya. Ya, kalau umpamanya kita lihat sebetulnya penunaian ya, atau pengamalan kewajiban zakat sebagai perintah agama di Aceh itu paling kurang sampai batas tertentu diamalkan masyarakat. Pada zakat pertanian, terutama sawah, itu mereka bayar. Begitu juga zakat kerbau, itu dibayar dengan baik. Kalau zakat fitrah itu nggak usah kita sebut, semua kita sudah tahu. Jadi sebetulnya pengamalan zakat sebagai sebuah kewajiban agama itu sudah bukan sekedar perintah agama lagi untuk masyarakat Aceh. Itu sudah menjadi bagian dari budaya. Nah, kenapa saya katakan budaya? Karena beberapa hal tertentu diukur dengan kewajiban zakat. Umpamanya, berapa hasil sawah kamu? Atau berapa luas tanah sawah itu biasanya disebut hasilnya ya sudah sampai zakat. Nah, berapa luasnya? Ya luasnya itu 2 kali nisab zakat. Nah, jadi penggunaan zakat itu bukan hanya sekedar kewajiban agama, tapi sudah menjadi bagian dari budaya. Itu sudah mentradisi, tidak diketahui sejak kapan. Ya itu tidak diketahui sejak kapan. Nah, tetapi yang ingin diubah itu bagaimana pengelolaan di kampung-kampung yang berjalan seadanya. Ya, dari dulu seperti itu bisa dikembangkan, bisa disempurnakan, bisa ya apa istilah lain yang mungkin istilah kita itu dioptimalisasi. Ya, dioptimalisasi sehingga zakat itu punya perencanaan yang jelas. Perencanaan pada pemungutan, perencanaan pada pengelolaan, dan perencanaan pada penyaluran sehingga manfaat zakat hasil kerja Baitul Mal apa yang diperoleh, apa yang dianggap sebagai usaha memungut dan menyalurkan zakat itu bisa diukur. Masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya. Nah, jadi inilah sebetulnya keinginan kenapa Baitul Mal itu lahir. Kenapa Bazis diubah menjadi Baitul Mal. Kenapa Baitul Mal ini dijadikan sebagai bagian dari tugas pemerintah di Aceh. Ya ini yang pertama, kenapa Baitul Mal itu lahir. Jadi ingin menjadikan pengelolaan zakat, pemanfaatan zakat itu lebih optimal dari apa yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, ini juga tidak kalah penting, itu ada perasaan.
bahwa sekiranya masyarakat membayar zakat dengan baik, lalu membayar pajak, ini ada beban ganda. Jadi masyarakat Aceh membayar zakatnya, membayar pajaknya, plus zakat. Sedangkan orang lain hanya membayar pajak saja. Di Aceh itu menjadi kedua-duanya. Jadi diharapkan zakat bisa menjadi pengurang pajak yang dibayar, ya, atau pengurang pajak yang mesti dibayar. Inilah dua hal utama di samping beberapa hal lain yang membedakan Baitul Mal dengan pengelolaan zakat secara tradisional. Adapun pembedaan Baitul Mal dengan Basis, ya, Badan Amil Zakat Infak Sedekah, yang sekarang ini ada secara nasional, tetapi di Aceh itu tidak berlaku, ditukar dengan Baitul Mal. Itu perbedaannya itu pada keterlibatan pemerintah. Basis itu badan independen, walaupun dia merupakan lembaga yang dibentuk oleh undang-undang, disuruh bentuk oleh undang-undang, tapi sebetulnya dia independen, dia bukan dari pemerintah. Tapi kalau Baitul Mal itu bagian dari pemerintah di Aceh, itu bagian dari lembaga keistimewaan yang ada di Aceh, tunduk kepada gubernur pada tingkat provinsi, tunduk kepada kabupaten, kepada bupati di kabupaten, dan kepada wali kota di kota. Ya, barangkali demikian. Ya, ini sudah jauh perjalanan Basis Baitul Mal di Aceh. Apa perubahan yang bisa terlihat atau perbaikan dari pelayanan Amil ini, dari Amil tradisional tadi? Mungkin Amil dalam bentuk lembaga profesionalnya akan lebih baik. Ya, jadi sekarang ini pengelolaan zakat di Aceh itu menjadi tugas pemerintah, tetapi yang berhak menerima zakat itu hanya orang yang diizinkan oleh Al-Quran dan Hadis. Itu tidak digunakan di luar itu. Itu intinya. Ini menjadi tugas pemerintah, tetapi disalurkan itu sesuai dengan yang ditentukan oleh Al-Quran. Tidak boleh di luar itu. Kemudian yang kedua, sebagai rencana tadi, ini upaya optimalisasi. Ya. Untuk optimalisasi ini tentu Baitul Mal itu harus menjadi lembaga yang modern, dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi di situ ada perencanaan seperti tadi, ada pengelolaan yang baik, ada pengawasan, ada evaluasi, ada upaya perbaikan secara terus-menerus. Ini, Pak. Jadi dalam kaitan untuk menjadi modern ini, satu hal yang sangat penting karena zakat ini uang, itu akuntansi. Bagaimana Baitul Mal mempunyai ketentuan, mempunyai prosedur, mempunyai pedoman tentang akuntansi yang baik. Tanpa akuntansi yang baik, maka pengelolaan zakat sebagai bagian dari keuangan, saya rasa tidak akan sempurna. Ya, saya bukan menyatakan tidak berhasil, ya, itu tidak akan sempurna. Banyak hal yang bisa lebih mudah, tetapi tidak bisa dikerjakan secara mudah kalau akuntansinya tidak baik. Nah, jadi karena itu salah satu perbaikan yang diusahakan terus-menerus, di samping mendata, membuat kriteria untuk mustahik. Kalau muzaki tidak susah, karena muzaki itu sudah jelas. Orang kaya yang hartanya mencapai jumlah tertentu. Orang kaya yang penghasilannya mencapai jumlah tertentu. Jadi kalau seseorang mempunyai penghasilan sampai jumlah tertentu, mempunyai kekayaan atau simpanan sampai jumlah tertentu, dia sudah wajib membayar zakat. Itu mudah. Tapi penerima zakat itu harus dibuat definisinya. Siapa itu fakir, siapa itu miskin. Karena Quran tidak membuat definisinya dengan baik. Para ulama sudah membuat definisi. Tetapi definisi yang dibuat oleh para ulama tidak bisa menampung orang-orang yang pada masa sekarang dianggap layak menerima zakat. Jadi umpamanya saja, ya kita sebutlah orang-orang terpinggirkan, korban kekerasan, ya, orang-orang yang diusir dari rumahnya, orang-orang yang terlantar, para gelandangan lah, maaf, paling kurang orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan hal-hal lain.
Ini ada yang tidak masuk ke dalam definisi yang dibuat para ulama dahulu. Tapi kita merasakan pada sekarang ini perlu dibantu, perlu diberi pendampingan. Jadi untuk itu Baitul Mal pada masa sekarang ini diarahkan atau perlu mengerjakan perintah kanun tentang upaya optimalisasi tadi. Ya, baik. Ya. Salah satu yang strategis juga dalam meningkatkan pelayanan ini oleh Amil adalah kualitas SDM. Ini apa yang harus dilakukan Prof. Hanyasa untuk terus-menerus kita bisa memperbaiki kualitas Amil yang bekerja di lembaga Baitul Mal? Ya, betul. Jadi sekarang ini kalau kita kembali ke kanun, ini kan pimpinan Baitul Mal itu kan direkrut secara terbuka. Ya, dengan persyaratan tertentu. Jadi diharapkan rekrut secara terbuka ini menjadikan tenaga yang terpilih itu terseleksi yang betul-betul memahami zakat atau paling kurang memahami zakat dan bersedia bekerja untuk arah yang sudah dijelaskan tadi, yaitu arah optimalisasi pengelolaan, penyaluran, dan pengumpulan zakat. Jadi ini diharapkan, itu satu. Kemudian yang kedua, Badan Baitul Mal atau Amil secara keseluruhan itu diberi tugas membuat perencanaan dan membuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan kegiatan di internal Baitul Mal sendiri. Ini dipercayakan kepada Baitul Mal. Kemudian nanti ya tugas-tugas rutin yang lain ya seperti pengumpulan, penyaluran, pengadministrasian. Jadi untuk memperoleh sumber daya di bidang ini itu antara lain seperti tadi sumbernya itu orang yang paham zakat dan bersedia menyalurkan zakat secara optimal. Ya ini harus ada pelatihan-pelatihan, harus ada pembekalan-pembekalan karena bagaimanapun apa yang dikerjakan ini masih di tahap permulaan, belum ada dokumen atau buku atau modul yang sudah siap, yang bisa dibaca sehingga seseorang siap menjadi tenaga Baitul Mal, itu belum. Ya, jadi belum ada. Jadi akuntansi Baitul Mal sampai sekarang masih dalam upaya disusun, belum jadi. Nah, jadi karena itu ya harus ada pembekalan-pembekalan. Harus ada kesungguhan-kesungguhan, harus ada diskusi-diskusi. Ya, kalau pembekalan Amil di tingkat desa, di tingkat kampung, Prof, mungkin ini akan lebih rumit. Atau kita memulai dari mana untuk perbaikan SDM di level Badan Baitul Mal tingkat kampung? Kalau saya untuk melakukan peningkatan kualitas SDM pada tingkat kampung bahkan pada tingkat kabupaten, itu harus ada dulu pedomannya. Ya. Jadi kanun tentang Baitul Mal, kanun tentang zakat, ini perlu disosialisasikan, diberi komentar, diberi tafsir, sehingga arahnya menjadi jelas. Ya, jadi itu bisa diturunkan menjadi poin-poin. Pokoknya pada pengumpulan apa yang perlu diperhatikan, pada penyaluran apa yang perlu diperhatikan, pada pengelolaan apa yang perlu diperhatikan, bagaimana manajemennya, bagaimana akuntansinya. Jadi sesudah pedoman ini ada, barulah kita menyampaikannya kepada amil-amil di tingkat kabupaten dan di tingkat kota. Jadi Baitul Mal kampung atau Baitul Mal kabupaten kota. Tapi kalau pedoman ini tidak jelas, maka pembekalan itu tidak akan besar manfaatnya. Ya, itu tidak akan bermanfaat besar. Jadi menyusun pedoman-pedoman ini, itulah yang pertama sekali terbeban kepada Baitul Mal Provinsi atau Baitul Mal Aceh. Jadi Baitul Mal Aceh bertugas menyusun semua peraturan, semua pedoman, semua hal yang diperlukan dalam menjelaskan isi kanun dan membantu Baitul Mal kampung, Baitul Mal kabupaten kota untuk menjalankan kanun. Itu sebetulnya tugas yang utama dari Baitul Mal Provinsi. Sedangkan penyaluran zakat secara langsung itu ada di kabupaten kota. Ya, ini pendapat saya demikian untuk untuk memahami isi kanun. Ya, kemudian dalam pelayanan ini masyarakat
bisa masyarakat muzaki atau mustahik itu sangat mengharapkan ya Baitul Mal trustnya semakin hari semakin baik. Mungkin saran Prof ini bagaimana Amil memperbaiki trust ini, kepercayaan publik. Kalau saran saya dua saja ya, jadi sederhana saja. Ya. Yang pertama, Amil itu harus betul-betul mengikhlaskan diri. Jadi artinya dia jangan mengambil yang bukan haknya dan jangan menyalurkan kepada orang yang tidak berhak. Jadi keyakinan itu harus ada pada dirinya. Ya, harus ada pada dirinya. Ini kadang-kadang kan begini, saya mohon maaf ya, saya menyimpang sedikit. Di tengah masyarakat itu kadang-kadang ada anggapan kalau dia menemukan barang di jalan, logika yang dia gunakan, barang itu tidak punya pemilik. Jadi karena barang itu tidak punya pemilik, itu bisa diambil, bisa disimpan. Nah, ini logika sebagian anggota masyarakat. Tetapi sebagian lagi dia punya logika, barang yang ditemukan di pinggir jalan, di hutan atau di pantai itu bukan barang yang tidak punya pemilik. Bukan begitu logika yang dia pakai. Yang dia pakai itu bukan milik saya. Ya, karena itu bukan milik saya, dia tidak ambil. Nah, dia tidak peduli itu milik siapa, ada pemiliknya atau tidak, itu tidak penting buat dia. Tapi yang penting itu bukan milik dia, lalu tidak dia ambil. Nah, jadi hendaknya amil zakat, petugas Badan Baitul Mal memakai logika yang kedua. Jadi semua yang bukan miliknya itu tidak boleh dia ambil. Ada atau tidak ada pemiliknya, siapapun pemiliknya, itu milik pemerintah, milik masyarakat, hadiah atau apa saja, selama itu bukan milik dia, ya dia jangan ambil. Nah, ini yang pertama untuk meningkatkan amanah, meningkatkan kualitas. Kemudian yang kedua, itu harus ada peraturan yang jelas untuk dipatuhi, sehingga kita bisa ukur, oh ini keliru, ini tidak keliru. Jangan hanya memakai logika bebas atau perasaan. Oh itu dia perlu sekali kita kasih, tapi tidak ada catatan administrasi. Nah, sehingga ketika orang menyatakan itu salah, amilnya tidak bisa membela diri. Ya, dia belum tentu salah, tetapi tidak bisa membela diri. Nah, jadi ketika dia tidak bisa membela diri, dia akan dianggap melakukan kesalahan, umpamanya. Nah, seperti tadi ya, di awal saya sudah katakan, zakat ini ingin kita kelola secara modern, secara optimal, itu keluar dari cara tradisional. Nah, salah satu syarat untuk bisa optimal ini, itu punya akuntansi. Nah, tapi sampai sekarang zakat di Aceh, Baitul Mal Aceh, Kanun Aceh tentang zakat, tentang infak atau tentang tugas Baitul Mal secara keseluruhan, itu belum punya. Nah, dan ini salah satu tugas besar yang mesti kita lakukan agar perasaan amanah, keyakinan amanah itu menjadi semakin kuat ketika akuntansinya itu sudah baik. Ya, ini pendapat saya seperti itu. Ya. Baik, tadi Prof. Aliasa juga sempat menyebutkan bahwa ada upaya yang harus dilakukan adalah zakat pengurang pajak, dan itu diharapkan oleh masyarakat. Ini pun juga belum selesai nih. Bagaimana kita mempercepatnya, Prof? Ini kan ini sebetulnya tugas pemerintah. Masyarakat tidak bisa terlibat walaupun punya keinginan. Ini tugas pemerintah. Jadi pemerintah Aceh harus lebih sungguh-sungguh. Ya, jadi umpamanya ya bagaimana lebih sungguh-sungguh, itu harus mengingatkan pemerintah pusat secara terus-menerus. Ya, harus mengingatkan terus-menerus. Apalagi sekarang ini ya era masa jabatan presiden sekarang akan berakhir. Jadi harusnya sebelum masa jabatan ini berakhir, peraturan itu sudah turun. Nah, atau kalau saya mundur, di dalam Undang-Undang 11 2006 tentang pemerintahan Aceh itu disebutkan bahwa zakat menjadi pengurang pajak yang dibayarkan. Ya, jadi itu zakat menjadi pengurang terhadap pajak penghasilan yang terhutang, kalau istilah yang digunakan di sana. Jadi persoalannya sekarang, undang-undang tidak menyebutkan apa peraturan pelaksanaannya.
Ya itu undang-undang tidak menyebutkan apakah ketentuan di atas dilakukan dengan peraturan pemerintah, dengan peraturan menteri, dengan kanun Aceh, dengan peraturan gubernur, atau yang lainnya. Nah, jadi menteri tidak mau membuat peraturan karena tidak ada perintah undang-undang. Pemerintah juga tidak mau mengeluarkan peraturan, ya. Jadi ketika yang saya ketahui, ketika pemerintah Aceh berkonsultasi ke Jakarta, mereka ragu-ragu membuat peraturan karena tidak ada perintah undang-undang. Dan ini sebetulnya karena itu nyata, ketentuan undang-undang itu ada, dan itu tidak jelas harus siapa, ya pemerintah pusat harus mengambil inisiatif, mungkin dengan peraturan menteri atau memberi izin kepada gubernur atau memberi izin kepada kanwil keuangan. Nah, jadi terserah, jadi harus ada. Tapi tindakan inilah yang sampai sekarang belum terjadi, dan itu perlu didorong, diingatkan secara terus-menerus oleh pemerintah Aceh supaya ini terjadi. Ya, itu masih perjuangan sampai sekarang. Ya, ya. Baik, ya. Dan Baitul Mal sendiri kan bagian dari pemerintah, ya, sebagai leading sector. Ya, tapi barangkali kalau sebagai leading sector itu tidak. Leading sektornya itu kalau disebut leading sektornya itu di bawah gubernur. Iya. Ya, jadi Baitul Mal perlu berkoordinasi dengan Biro Hukum dan gubernur secara terus-menerus. Ya, memang yang mendorong di daerah ini Baitul Mal. Tetapi Baitul Mal harus melalui Biro Hukum dan gubernur, baru bisa ke Jakarta, karena yang berhadapan dengan pemerintah pusat itu pemerintah Aceh. Iya. Ya. Baik, ini yang Prof. Hanesa sebutkan tadi bahwa ada Badan Amil Tradisional, ada Basnas di luar Aceh, ada Baitul Mal di Aceh yang merupakan bagian dari pemerintah. Dari pengalaman 20 tahun usia Baitul Mal sekarang ini, apakah zakat yang dikelola oleh pemerintah itu melalui Baitul Mal dianggap lebih baik, lebih modern? Harapannya seperti itu, tetapi perlu juga disebutkan zakat dikelola oleh pemerintah itu diberikan melalui Undang-Undang 18 2001. Ya. Jadi mulai itu 2001. Lalu dari 2001 itu lahir kanun, saya lupa nomornya, nomor 7 barangkali atau nomor 10. Kanun tahun 2003. Ya, saya lupa, tahun 2003 itu ada kanun tentang zakat dan Baitul Mal. Tetapi karena terjadi karena zakat dikelola oleh pemerintah Aceh atau pemerintahan di Aceh, ya, zakat dikelola oleh pemerintahan di Aceh, dan zakat diharapkan menjadi dan zakat menjadi bagian dari pendapatan daerah, kemudian zakat menjadi pengurang pajak, itu ada 3 hal. Itu belum ada aturan sebelumnya. Jadi pemerintah pusat juga memberikan instruksi, memberikan edaran, dan beberapa hal lain yang berubah terus. Sehingga boleh dikatakan pengelolaan zakat di Aceh ini sudah mempunyai landasan hukum yang relatif tetap, ya, yang tidak akan berubah-ubah lagi, walaupun itu masih akan berubah lagi. Itu bisa dikatakan baru sesudah 2018, ketika Kanun Aceh nomor 10 tahun 2018 itu disahkan. Nah, jadi sesudah inilah baru kita anggap pengelolaan zakat di Aceh itu mempunyai landasan hukum yang relatif jelas, ya. Sebelumnya itu tidak jelas. Nah, jadi dari 2018 ke sekarang ini, Kanun 2018 itu direvisi di 2021. Nah, jadi sekarang ini 2024. Jadi inilah kita berharap perbedaan atau harapan bahwa zakat ini dikelola betul-betul secara optimal oleh sebuah badan yang sudah modern, itu harapannya sekarang ini dengan Kanun nomor 10 tahun 2018 ini, ya, dan ini ada di seluruh kabupaten kota. Sepengetahuan saya, baru pada tahun 2023 kemarin semua pimpinan Baitul Mal kabupaten kota
itu didasarkan kepada Kanun 2018. Jadi baru 2023 kemarin kalau saya tidak silap. Ya. Nah, jadi itu berarti kan baru mulai, baru mulai. Nah, jadi harapan tadi, jadi kalau sekarang provinsi yang memberikan instruksi, memberikan edaran dan sebagainya, pedoman, mudah-mudahan seluruh Aceh akan bisa bergerak ke arah yang lebih baik. Apalagi kalau Baitul Mal provinsi bisa menghasilkan, bisa secepatnya menggagas akuntansi zakat ini. Biasa kalau akuntansi zakat tidak ada, akuntabelnya itu kadang-kadang ketika dipertanyakan tidak bisa dijawab ya. Jadi bukan menyatakan tidak bagus, tapi itu tadi. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan, ada yang tidak bisa dijawab karena ada celah-celah yang tidak terfikirkan. Tapi kalau pedoman akuntansinya sudah ada, mudah-mudahan semua pertanyaan itu bisa terjawab tentang pengelolaan keuangan ini. Ya, baik. Terakhir nih Prof. Dari beberapa upaya meningkatkan kualitas layanan AMIL ini, misalnya perbaikan regulasi, manajemen, SDM, termasuk akuntansi. Apakah Prof ingin mengatakan bahwa penyempurnaan atau penyusunan akuntansi zakat itu yang lebih sentral untuk perbaikan pelayanan terhadap masyarakat? Sebetulnya kalau dikatakan lebih sentral, kalau umpamanya akuntansinya baik, SDM-nya tidak memadai, ya tidak bisa jalan juga. Ya, baik. Nah, tetapi itu salah satu yang penting ya, tapi bukan satu-satunya, atau bukan yang paling penting, tapi itu salah satu. So, kalau dia tidak ada, seberapa bagaimana kita buat, itu masih dianggap sebagai kegiatan individual, kegiatan subjektif, belum kegiatan yang objektif. Dan kalau kita mau transfer dari provinsi ke kabupaten kota, itu kita selesaikan kasus per kasus, tidak secara sistemik, dan saya rasa akan lambat sekali. Ya, jadi karena itu penyelesaian aturan SOP atau regulasi tentang akuntansi ini, jadi apa? Biasanya itu kan disebut SAK pernyataan standar akuntansi keuangan. Jadi itu kita buat. Itu bisa berlaku di seluruh Aceh saja. Dan kalau ini berlaku di Aceh kan kita tidak bisa harap dari luar kan. Dan ya mudah-mudahan ini bisa berhasil cepat. Dan sesudah itu nanti ada baru kita lihat. Apalagi yang lain yang kurang. Ya, kalau itu tidak ada, yang lain juga tidak kelihatan yang bagaimana kurangnya, bagaimana memperbaikinya. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Profesor Dr. Alyasa Abu Bakar MA, Ketua Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh, telah menjadi narasumber dalam podcast Baitul Mal Aceh. Sahabat Baitul Mal, terima kasih juga atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa pada kesempatan yang lain. Saya Said Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.